semuanya, ketemu lagi dengan saya Sela. Kali ini saya akan membahas tentang sensing preference dan intuiting preference. Jadi ini untuk membantu teman-teman untuk mengidentifikasikan apakah teman-teman itu adalah sensing preference atau intuiting preference. Alasannya saya melakukan ini adalah karena itu adalah sebenarnya biggest mistype. Itu salah satu mistype yang paling banyak adalah karena banyak yang masih kurang paham dan mengambil bagian integral partnya, di mana kita sensing preference maupun intuitive preference itu bisa melakukan keduanya. Jadi yang dilihat itu adalah integral partnya, sehingga dikotominya itu menjadi tidak begitu jelas. Terutama karena jika memakai yang berdasarkan tes online, di mana 1% perbedaan 1% saja sudah bisa membuat Anda masuk ke dalam aksis yang berlainan, maksudnya realms yang berlainan. Jadi sekarang saya akan menggunakan istilah yang digunakan oleh John Bowlby untuk menerangkan tentang personal level dari sensing. Jadi dari sensing dan intuiting. Jadi pertama kali saya akan bilang sensing itu adalah kehidupan ya. Jadi sensing itu secara general, sensing itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena menurut Myers-Briggs, menurut Isabel, sensing itu adalah kita menerima informasi, we perceive information with our body. So kita dengan panca indera kita, jadi kurang lebih itu dengan tubuh kita, sehingga itu lekat dengan tata cara kehidupan, lekat dengan kehidupan itu sendiri, lekat dengan hidup itu sendiri. Jadi itu sensing preference. Fokus terhadap tata cara menjalankan hidup, fokus terhadap informasi yang diterima dengan panca indera, bagaimana serta sesuatu yang konkret dan tangible. Dengan begitu, kurang lebih apa yang kita jalani ini adalah sesuatu yang sebenarnya walaupun terkesan abstrak, tapi sebenarnya bisa terukur sehingga masuk ke dalam tangible. Kemudian intuiting itu apa? Intuiting itu adalah area unknown area about life. Jadi abstract reasons about life dan abstract meanings about life. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita perceive. Jadi kita perceive karena aksisnya kan kita akan punya keduanya ya. Ada intuiting preference dan intuiting preference itu memiliki sensing juga. Sensing preference itu juga memiliki intuiting. So pada dasarnya itu akan ada bagian yang tadi saya bilang integral partnya. Jadi orang intuiting pun pasti akan menerima informasi melalui panca inderanya, tapi dia tidak akan fokus ke situ. Sensing preference, dia akan menerima informasi dengan panca inderanya dan dia akan fokus ke situ. Dia tidak akan fokus ke dalam abstractions, meanings atau abstractions, reasons, sehingga dia tidak melihat interconnections. Dia tidak memilih untuk melihat interconnections dari kehidupan yang ada di dalam kehidupan itu. Dengan begitu, saya memakai istilahnya John Bowlby, extroverted sensing itu disebut dengan engaging, jadi terlibat ya. Terus kemudian introverted sensing (SI) itu disebut dengan implementing. Implementing itu adalah menggunakan mental processes yang sama ketika menghadapi satu peristiwa. Nah, kemudian NI itu adalah imagining. Kemudian di Indonesia sendiri ketika ditranslate menjadi imagining itu rata-rata orang mengasosiasikannya dengan berhayal. Padahal yang di sini yang dimaksudkan John Bowlby itu adalah bukan imagining berhayal, karena ketika Anda berhayal itu sebenarnya lebih mirip dengan fantasizing, dan itu sebenarnya masuk ke dalam integral partnya, di mana keduanya itu akan bisa. Intuiting sensing preference juga akan bisa melakukan itu. Jadi itu bukan indikasi kalau itu adalah intuiting. Karena itu berada di realm, berhayal itu ada di realms integral. Nah, yang dimaksud dengan imagining oleh John Bowlby itu adalah kita membayangkan, jadi berupa mirip seperti visions gitu loh. Tapi kalau visions itu nanti juga akan lekat ke extroverted intuition. Cuma ini visions itu adalah jadi kita tidak membayangkan sesuatu, tapi bayangan itu datang gitu loh. Bayangan itu datang dan kita melihat bayangan itu. Jadi gambar, kok bayangan sih? Jadi kesannya kayak hantu, padahal maksudnya gambar gitu. Kita melihat itu gambar, simbol itu datang begitu saja gitu. It's arise from our unconscious. Nah, kemudian extroverted intuition
extrovert intuitions itu disebut dengan entertaining. Maksudnya entertaining itu apa? Entertaining itu lebih ke, bukan performing ya, beda. Tapi entertaining itu adalah lebih ke mind stimulations. Jadi entertaining itu disebut, John Bowlby itu maksudnya mengentertain, karena ketika kita bisa melihat interconnections, NA itu melihat interconnections, sehingga dia mengentertain dirinya sendiri dan juga mengentertain orang lain tentang possibilities itu. Jadi seperti, it's just like watching a movies of possibilities, of huge possibilities. Nah, itu yang menurut John Bowlby. Dan kemudian dengan begitu sebenarnya kita bisa melihat indikasi yang bisa dipakai juga. Anda harus tahu kalau Anda sensing preference, maka sebenarnya Anda akan bisa melakukan introverted sensing. Jadi Anda akan bisa melakukan introverted sensing dengan extroverted sensing, karena yang satu itu walaupun yang satu itu kan akan berada di dominant functions Anda atau di auxiliary functions Anda, sedangkan yang attitude yang berbeda dia akan berada di opposing functions atau di critical parent. Sehingga sebenarnya Anda akan lihai, Anda akan lebih bisa melakukan keduanya. Tapi makanya itu disebut dengan sensing preference. Sedangkan intuiting preference itu sebenarnya yang salah satu dari intuiting ini, dia akan menjadi blind spot atau menjadi demonic, di mana Anda tidak akan bisa melakukannya. Nah, ini yang juga menjadi penyebab salah kaprah, karena banyak yang tidak melihat dari fungsi blind spot atau demonic ini, sehingga mereka kadang-kadang mereka berpikir kalau mereka tuh jadi mereka itu lebih condong, akhirnya banyak yang menganggap kalau child functions, karena gini, secara berinteraksi dengan orang kita akan menggunakan rata nomor 2 dan nomor 3 ya, nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 6 dan nomor 7. Nah, kadang-kadang child energy itu nomor 3 itu membuat kita tuh bisa mengakses ke dalam trigger stir tapi tidak sadar, oke? Nah, itu ada kayak playfulness-nya. Nah, justru sebenarnya di sini yang kadang-kadang mereka ini menganggap kalau mereka bisa, padahal sebenarnya blind spot. Karena kalau blind spot itu sebenarnya Anda tidak bisa melihat, Anda hanya justru itu akan menjadi justru itu bisa kadang-kadang bisa membuat mind tricks Anda mem-trick pikiran Anda sendiri. Nah, sekarang maksud saya gimana? Oke, saya mulai dengan bahas dengan sensing preference. Jadi sensing preference, ketika extroverted sensing preference, maksudnya dia akan, introverted sensing itu akan di belakang. Jadi karena extroverted sensing itu memiliki timnya, dia adalah untuk improvisasi, maka dia experience dan dia engaging kan, dia masuk ke dalam, dia melakukan sesuatu. Jadi extroverted sensing itu adalah we're doing something. Oke, nah ketika dia melakukan sesuatu dan dia berada in the now, dengan extroverted sensing-nya, dia fokus ke dalam extroverted sensing-nya, dia sebenarnya tidak sadar kalau dia sudah melakukan introverted sensing. Introverted sensing-nya apa? Karena dia ingin mengimprovisasi peristiwa sekarang dengan tahapan yang lebih meningkat daripada perbandingan si SI ini. Jadi SI ini adalah lebih, bukan cuma sekedar memori, karena introverted functions bisa berfungsi sebagai memori. Tapi apakah itu memori penilaian ataukah itu memori persepsi? Memori preference, ya kan? Memori perceiving, jadi memori, apakah itu memori informasi ataukah memori evaluasi? Nah, introverted sensing itu adalah past experience. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah pernah Anda alami. Berbeda dengan introverted intuitions. Introverted intuitions itu tidak semuanya perlu kita alami, karena fokusnya itu bukan itu. Nanti saya jelaskan. Nah, ini introverted sensing itu ada di belakang sebenarnya. Dan dia melakukan perbandingan tidak sadar, karena dia ingin meningkatkan. Jadi yang ada di belakang ini, yang sekarang dia sedang terlibat, tidak boleh sama dengan yang di belakang. Harus meningkat daripada yang di belakang. Makanya extroverted sensing itu dia lebih suka engaging langsung, agar dia bisa melihat bagaimana dia bisa mengimprovisasi pada saat itu juga. Karena dia lihai untuk melihat potensi, dan dia lihai untuk melihat bagaimana untuk meningkatkan itu improvisasi itu saat itu juga, dapatnya itu saat itu juga, karena memang fokusnya mereka ada pada itu saat itu juga. Nah, introverted sensing kebalikannya. Introverted sensing dengan tim dasarnya untuk stabilizer,
Sehingga dia ketika dia menghadapi peristiwa sekarang, karena ini kan semuanya harus ada peristiwa sekarang. Jadi ketika dia masuk ke realms SA, dia ini pakai bank datanya SI-nya dia, past experience-nya dia. Sehingga SA yang sekarang ini dia akan mencari fokus pada persamaan. Dia akan mencari mana yang sama, mana yang mirip dengan past experience-nya dia. Dia akan menggunakan bank datanya dia itu, past experience-nya dia, untuk mengimplementasikan ketika dia menghadapi atau ketika dia mengengage keadaan sekarang. Karena itu melatih, jadi dia mengimplementasikan mental processesnya yang dulu dia pernah lakukan. Makanya dibilang introverted sensing itu adalah trial and tested method. Jadi segala sesuatu yang sudah pernah dia lakukan itu yang dia simpan, dan kemudian dia menggunakan ini, dia cari persamaannya dengan extroverted sensing yang sekarang dia sedang terlibat. Mana nih yang sama dengan peristiwa saya yang lain dulu, sehingga akan ada compare dan contrasting tentang peristiwa past experience-nya dia, dan dia menggunakan itu. Nah, sekarang kita pindah ke realm intuiting. Realm intuiting itu adalah realm unknown, realms dimana kita mencari abstractions reasons atau abstractions meanings about life. Jadi kita tidak terfokus pada peristiwa itu, bagaimana jalannya peristiwa itu. Yang kita fokuskan adalah interconnections-nya. Yang kita fokuskan adalah connections untuk menemukan abstract reasons atau abstract meanings. Sehingga kita mencari interkoneksi antara peristiwa sekarang dengan pattern. Nah, introverted intuitions itu ketika auxiliary atau dominan, dia akan memiliki extroverted intuitions di opposing functionsnya atau critical parent. Dengan begitu sebenarnya dia itu menemukan NI-nya itu tercipta dari NE yang banyak, kemudian dia membreakdown itu menjadi satu NI visions dengan bantuan experience dan in the now, dengan ketika dia mengengage peristiwa. Tapi karena SE-nya archaic atau SE-nya child, sehingga itu membuat dia sebenarnya tidak well aware dengan kejadian detailsnya, dengan dia tidak engage. Jadi intuitions itu adalah sebenarnya kayak third person. Kayak third person ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita tidak benar-benar berada di situ. Ada kesan detach di situ. Non extroverted intuitions tidak terlalu detach seperti introverted intuitions, karena dia saat itu juga dia engaging di situ. Dia bukan engaging, tapi dia mengentertaining, sehingga dia ada di situ untuk mengentertain possibilities itu. Dengan begitu sebenarnya, karena dia juga berpasangan dengan introverted sensing, sehingga dia akan ada compare contrasting introverted sensingnya. Ketika dia berada di in the now, sebenarnya dia akan mencari itu introverted sensingnya itu, dia akan lebih pakai introverted sensingnya untuk dia melihat possibilities. Jadi sebenarnya ketika dia justru sebenarnya karena introverted sensing, sebenarnya dia sudah menangkap satu NI di backgroundnya dia, di opposing functions atau di critical parent, dia sudah menangkap satu NI. Tapi dari NI itu, karena dia tidak memilih, dia akan memecah NI itu menjadi NE. Itu disebut dengan entertaining. Jadi dari satu NI dia akan memecah banyak, kebalik dengan NI. NI itu dari banyak NE dia akan memilih satu. Makanya NI pun tidak bisa dipaksa, karena proses itu sebenarnya kita unaware gitu loh. Nah, sekarang fokusnya dari perbedaan intuiting dengan sensing itu di mana? Jadi ketika sensing itu Anda akan terlibat langsung untuk dengan peristiwanya. Anda akan terlibat benar-benar, Anda akan masuk ke dalam peristiwanya. Tapi kalau introverted sensing, Anda akan mengambil peristiwa itu dengan lens subjektif. Kalau extroverted sensing, Anda akan mengambil peristiwa itu dengan lens yang objektif. Istilahnya apa adanya, it is what it is. Itu biasanya extroverted sensing itu it is what it is. Nah, introverted sensing itu dia akan mengambil ini, it is what it means to me gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang berarti untuk saya. Jadi peristiwa itu akan diinterpretasikan secara subjektif. Kalau introverted intuitions dengan extroverted intuitions, dia akan ketika mengalami suatu peristiwa, dia akan mencari interlink connections-nya. Makanya Leonardi menyebut extroverted intuitions itu adalah seperti Christmas tree, di mana lampunya banyak sekali. Nah, NI sendiri sebenarnya adalah jadi kayak satu jalur, tapi dia tidak sebanyak extroverted intuitions. Dia hanya lebih terarah sedikit aja. Tapi kalau extroverted intuitions itu banyak sekali. Salah satu pertanda ya, Anda bisa, itu extroverted sensing kalau kata
personality typing yang profesional itu caranya adalah begitu cepatnya berpindah topik pembicaraan itu begitu cepat, loncat-loncatnya itu cepat sekali. Jadi di satu sisi dia akan berbicara tentang misal politik, atau kemudian dia akan berbicara tentang filsafah, terus atau kemudian dia akan berbicara dengan olahraga. Jadi dia itu langsung interconnectionsnya itu hanya dia sendiri yang bisa melihat, dan dia cepat sekali ketika dia melihat interconnectionsnya. Interconnections dari segala sesuatunya. Nah, kalau intuitions juga sebenarnya sering berbicara loncat-loncat. Makanya kalau introvert itu intuiting itu biasanya berbicaranya akan terpenggal. Kalau extroverted sensing atau introverted sensing itu dia biasanya akan runut sampai detail, karena peristiwanya itu adalah penting buat mereka sehingga mereka fokus dan mereka tahu tentang peristiwa itu. Tapi kalau intuiting preference, kita nggak terlalu fokus ke dalam peristiwanya, kita hanya fokus terhadap abstractions reasons-nya atau abstractions meanings-nya. Jadi ini. Nah, interconnections-nya itu hanya kita doang yang melihat. Jadi kalau Anda sensing preference, Anda akan lebih dekat dengan peristiwa itu sebagaimana peristiwa itu. Anda akan menjalankan hidup, Anda akan sibuk dengan peristiwa itu. Bagaimana tata cara Anda untuk meningkatkan hidup Anda atau mencapai kestabilan hidup. Introverted intuitions, intuitions NF, maksudnya NF. Jadi kalau SP itu dia mencari improvisasi hidup. Kalau SJ adalah mencari stabilisasi hidup, dan NF itu dia mencari abstractions meanings. Jadi mencari arti dari hidup gitu. Kemudian kalau jadi arti dari peristiwa, ini connectionsnya apa? Untuk dia menghubungkan connections itu untuk mencari meanings. Sedangkan kalau NT dia menghubungkan peristiwa itu dengan dia mencari connections itu untuk mencari abstract reasons. Kenapa ini terjadi? Dia melihat patternnya. Makanya kalau intuiting preference itu dia akan fokus terhadap pattern. Tapi bukan berarti dengan Anda, karena sekarang banyak sekali overuse word yang akhirnya menjadi seakan-akan Anda sudah melakukan itu. Jadi ini sebenarnya juga menjadi salah satu yang perlu Anda tanyakan ketika Anda ingin mengetahui cognitive functions Anda, preference functions Anda. Kenapa Anda harus masuk ke dalam satu atau menyesuaikan dengan atau menggunakan kata-kata yang biasanya mereka gunakan gitu loh. Karena sekarang tidak bisa dipungkiri kalau informasi di meme, informasi stereotypical itu banyak sekali. Stereotypical knowledge itu banyak sekali. Anda bisa menemukannya di YouTube, Anda bisa menemukannya di Pinterest, Anda bisa menemukan di FB, di Instagram, Anda bisa menemukannya di hampir di semua sosial media. Dengan begitu, saya melihat ada kecenderungan di mana orang-orang itu lebih mencocokkan diri untuk masuk ke dalam box itu. Ini juga akhirnya membuat saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa menemukan Myers-Briggs personality Anda itu bukan untuk memakai labels, melainkan kita kayak nyari ukuran sepatu. Oke, karena cognitive functions kita itu kan sebenarnya sudah ada. Pattern dalam hidup kita tuh sebenarnya sudah tercipta, hanya saja kita yang belum sadar. Pattern itu udah ada, cuman kita belum sadar. Nah, kalau ketika Anda menemukan Myers-Briggs personality type Anda, itu jadi ibaratnya Anda mencocokkan yang ada di sini dengan ukuran sepatu yang ada di luar. Jangan kaki Anda itu justru Anda beli sepatu, Anda pakai sepatu itu, tapi Anda tidak menggunakan kaki Anda sebagai ukuran, tapi Anda hanya menggunakan tidak sadar keinginan Anda itu. Anda harus memakai sepatu ini, sepatu salah satu personality, karena dia lebih keren, dia lebih ini kan yang maksud saya dengan hierarchy dan branded yang akhirnya akan membuat orang tidak mampu menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka akan berusaha mencocokkan. Ini yang saya lihat, tendensi ini yang saya lihat di orang-orang adalah mereka mencoba mencocokkan dengan apa yang ada di box itu, apa ukuran size-nya. Sekarang apa gunanya Anda memakai sepatu ketika sepatu itu adalah ukuran orang lain? Apa gunanya Anda memakai sepatu ketika sepatu Anda itu harus kebesaran atau kekecilan? Gak nyaman. Padahal ketika Anda menemukan sepatu Anda, cognitive functions Anda misalnya, itu yang maksud saya, you know why you did what you did. Itu sepertinya kan you walk through your life with that shoes. So lo tahu kalau itu sepatu itu adalah benar apa enggak, itu akan nyaman, itu akan melahirkan rasa nyaman, sesuatu yang nggak akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan personality type orang.
orang lain, maksudnya bukan milik Anda. Kenapa? Karena seperti Anda memakai sepatu yang kegedean dan kekecilan, Anda akan merasa tidak nyaman kan? Nah, ini adalah gunanya itu coba dilihat dari segi seperti itu, sehingga Anda bisa lebih mengurangi bias dan Anda bisa lebih membuka options, jangan Anda hanya terpaku. Karena online test itu tidak bisa ada yang valid sama sekali. Bahkan MBTI online sendiri menurut Linda Barros, MBTI online yang dia di Myers-Briggs Foundations, itu dia sendiri ketika kita mengerjakannya, bukan instrumennya, tapi ketika kita mengerjakannya, kita akan menggunakan develop self kita atau personal level kita akan menggunakan, jadi kita tidak akan menggunakan diri kita yang asli gitu loh, ibaratnya gitu. Kita akan menggunakan diri kita yang kadang-kadang berupa diri kita di pekerjaan atau segala macam, jadi bukan diri kita yang asli, sehingga kemungkinan untuk valid itu 100% itu hampir tidak ada gitu. Jadi sayang sekali ketika Anda hanya mengandalkan online test dan Anda tidak belajar tentang cognitive functions, dan kemudian Anda memiliki tendensi untuk menggunakan sepatu mana yang Anda mau berdasarkan hierarchy brand itu, seakan-akan itu ada label high end yang Anda harus pakai karena itu lebih keren, padahal bukan itu fungsinya. Karena fungsinya itu adalah untuk menemukan diri kita sendiri dan untuk merasa nyaman dan membuat kita nyaman walk through our life with our own shoes gitu loh. Kurang lebih itu yang saya ingin sampaikan. Semoga informasi saya ini bisa membuat teman-teman lebih mengerti tentang sensing dan intuiting, agar bisa membedakan Anda berada di sensing preference atau Anda memilih intuiting preference. Karena it's just like a shoes, it's just like a home, it's not, itu bukan suatu nilai kita, bukan. Oke? Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye bye.